Baik, kawan-kawan, kita akan belajar tentang rumus lanjutan Excel. Dan rumus ini ada 9 rumus, bahkan 10. Yang pertama ada left, ada right, ada middle, ada count, ada counter, ada countif, ada trim, ada concatenate, kemudian ada v atau lookup. Nah, yang pertama untuk left adalah untuk mengambil karakter sebelah kiri, kemudian kalau right untuk mengambil karakter sebelah kanan, kemudian kalau middle berfungsi untuk mengambil karakter di bagian tengah kata, kemudian count untuk mendapatkan jumlah entry di bidang angka yang ada dalam rentang atau angka atau lari angka. Kemudian kalau counta ini adalah menghitung sel yang berisi setiap type informasi, termasuk nilai kesalahan atau teks kosong. Countif adalah untuk statistik atau untuk menghitung jumlah sel. Inilah untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria, ya. Yang memenuhi kriteria, misalnya untuk menghitung berapa kali kota tertentu muncul dari dalam daftar pelanggan. Kemudian trim ini berfungsi untuk menghapus semua spasi dari teks kecuali satu spasi antar kata. Artinya kalau ada spasi depan belakang pasti akan terhapus melalui rumus trim. Kemudian dilanjutkan dengan rumus concatenate. Jadi salah satu fungsi, ya, fungsi untuk menggabungkan dua huruf atau kata, ya. Kemudian VLOOKUP dengan HLOOKUP ini adalah untuk mencari nilai tertentu dalam kolom, ya. Jadi nanti ini berdasarkan dengan keyword atau kata kunci tertentu sesuai dengan table secara vertikal dan HLOOKUP. Baik, kawan-kawan, kita akan masuk pada rumus left. Saya akan mulai dari rumus left. Ini contohnya kita ambil, ya, kita ambil 101M. Nah, ini saya akan perbesar. Nah, ini kita lihat dulu posisi teks. Ini adalah posisi left, ini sebelah ini 1. Ini posisi left. M itu adalah posisi right. Ini, ya, ini right, ini left. Tetapi di karakter kedua teks ini, contohnya 0, 1 garis datar, itu adalah sudah termasuk mid, ya. Saya ulangi, karakter kedua, ya, itu adalah masuk mid hingga karakter ketiga. Artinya ada angka left dan ada angka right, di tengah-tengahnya disebut mid. Nah, saya mau ambil angka 10, atau ini nanti angka 10 yang muncul. Contohnya left, kemudian klik selnya, kemudian angka 10 kita hitung berapa digit angka 10. 1, 2. Dan diperhatikan ini panduan ini, di sini saya pakai
kita ambil selnya, kemudian ya star 6 dan 6 kar. Oke. Contohnya saya ambil angka 01 garis datar. Kita perhatikan angka 0 ini berada pada posisi mana atau urutan keberapa. Ini 0 ini berada pada urutan 2, 1, 2. Artinya 0 ini berada pada posisi urutan kedua. Artinya saya kasih sini urutan kedua. Nah, sebanyak berapa Anda ambil? Berarti 1, 0, 2, 3. Nah, yang akan muncul nantinya adalah 01 garis datar. Nah, ini. Ya, ini dia ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ini saya ubah jadi 1? Boleh. Tapi yang muncul nanti adalah 101. Ya, sama halnya dengan left. Nah, cuman mid ini ya, bedanya dengan left ini adalah bisa dia hitung dari karakter kedua ke dalam. Kalau left tidak bisa. Ya, saya mau hitung atau saya mau pindahkan data dari karakter 2 sebanyak 3. Oke, tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada trim. Biasanya kalau di Excel ada itu garis-garis spasi di sini tidak lurus, ketahuan bahwa ada spasi. Nah, cara untuk menghapus ini ya, tinggal pakai trim, kemudian ambil selnya, enter. Nah, ini dia ya, tinggal copy bawah. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk di concatenate, menggabungkan karakter. Nah, contohnya saya mau gabungkan ya left, right, mid, bisa. Berarti caranya adalah sama dengan concatenate. Oke, concatenate ini dan ini. Oke, enter. Nah, ini hasilnya. Jadi ini adalah penggabungan dari left, right, mid ya. Kalau seandainya Anda mau tambahkan trim boleh ya, tinggal tambahkan saja ini ya, tinggal ditambahkan selnya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada jabatan. Nah, kalau seandainya kita masuk pada jabatan berarti kita sudah mulai masuk pada logika. Nah, ini posisi tabel ini disebut posisi tabel horizontal. Kalau seandainya head table ini ya, posisi datar maka disebut dengan horizontal. Kalau seandainya headnya turun ke bawah maka disebut dengan vertikal. Artinya kalau seandainya jabatan ini kita isi ya, kita berpedoman pada left ya. Nah, cara perumusan secara VLOOKUP sama dengan ya horizontal lookup. Oke. Nah, kita lihat ya, di manakah primary key-nya atau kodenya ya yang kita inginkan. Kode yang saya inginkan adalah hasil dari left. Kita sesuaikan dengan head ini. Oke. Kemudian di mana tabelnya? Table array. Anda blok table atau database table ya. Ini Anda blok. Kemudian
Anda permanenkan, tabelnya ini Anda permanenkan atau diakuratkan atau dikunci ya. Setelah diblok ya, maka tekan F4, maka akan muncul $C, kunci kolom C, kunci baris 22, kunci kolom F, dan kunci 23 ya. Nah, udah, setelah itu lanjut ini ya, baris keberapakah yang Anda ingin munculkan. Secara otomatis yang kita munculkan adalah jabatan. Nah, kode jabatan ini, jabatan adalah baris kedua. Oke, baris kedua dalam kutip baris kedua yang diblok ya, berarti munculkan baris kedua. Kalau satu, maka yang muncul nanti adalah kode jabatan, tetapi saya mau memunculkan jabatan. Bentar. Oke. Baik kawan-kawan, kita masuk pada jabatan tadi. Saya ulangi, jabatan ini, kalau seandainya jabatan ini kita buat rumus halukup ini ya, ini rumusnya udah benar, cuman hasilnya adalah NA. Nah, ini NA ini terjadi karena hasil dari left ini ya, hasil left ini adalah berupa karakter ya, berupa karakter. Nah, jika seandainya ini semua ya bukan jenis numerik atau integer, maka rumus yang kita buat di sini pasti NA ya. Nah, NA ini adalah error ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya NA ini tidak muncul atau tidak error? Nah, ini kita pastikan bahwa angka ini adalah merupakan angka atau istilahnya kalau bahasa program integer. Kalau dia bersifat char, karena ini left ini kita ambil dari jenis char, karakter, maka kita ubah menjadi integer. Nah, ini tanda bahwa di sel ini adalah karakter ya. Nah, ditandain dengan adanya garis datar dan M. Kalau seandainya karakter ini sudah ada ya, berupa char, garis datar dan M, maka isi sel ini disebut karakter, bukan integer. Artinya di left ini kita convert menjadi integer ya. Jadi caranya adalah kita insert lagi satu rumus, atau kita tambahkan rumus dengan rumus integer. Baru di dalam integer itu ada left. Nah, ini ya rumusnya integer, kemudian di dalam integer ada left. Oke, kita tambahkan, artinya kode jabatan ini kita convert dari karakter menjadi integer atau angka. Maka kita enter. Nah, ini secara otomatis akan berpengaruh karena sudah di hyperlink melalui VLOOKUP, halukup. Ya, ini halukup. Artinya kita tinggal narik bawah. Nah, ini hasilnya. Artinya hati-hati, perlu hati-hati dengan angka ini atau karakter. Intinya kalau Anda mau menghiperlinkkan rumus, wajib Anda convert dari karakter menjadi integer ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada rumus count dan counta dan countif. Nah, ini
ini agak ribet sedikit. Selanjutnya kita masuk pada count. Count ini menghitung berapa kode jabatan kode jabatan yang bersifat integer. Ya, kita coba count. Kemudian kita blok. Ini kita blok. Oke. Kemudian di enter. Nah, ini angka hasilnya 0. Kenapa? Karena kode jabatan ini menyangkut karakter. Kita ubah ini bisa jadi 90. Nah, baru 90 dan seterusnya. Nah, artinya yang dia hitung pada count ini adalah berapa sel yang menyangkut integer. Ya. Nah, selanjutnya masuk pada konta. Nah, ini konta ini adalah berapa sel yang sudah terinput datanya. Contohnya konta. Oke. Kemudian Anda blok. Ya, ini pasti hasilnya nanti 10. Ya, ini dia. Artinya dia tidak membedakan karakter atau integer, tetapi dia langsung hitung berapa berapa sel yang sudah terinput. Nah, kemudian ini saya coba ini. Kemudian countif. Nah, ini countif ini istilahnya menghitung dengan syarat. Contohnya kita hitung berapa mandor. Ini berapa orang mandor. Ya, bisa kita hitung melalui countif, sama dengan countif. Nah, kita blok selnya. Oke. Kita blok. Kemudian masukkan kriteria yang Anda mau munculkan atau yang Anda mau hitung. Contohnya kita hitung berapa orang mandor. Nah, dalam menginput karakter dalam rumus wajib disertai kutip 2. Ya, kutip 2. Contohnya mandor. Oke, artinya kita hitung berapa orang mandor di dalam data karyawan. Tinggal enter. Nah, kita hitung ini ada 4. Rumusnya ada 4, hasil rumusnya ada 4. Kita hitung 1 2 3 4. Nah, berarti pas ya. Jadi demikian juga kalau seandainya posisi tabelnya, jangan lupa posisi tabelnya kalau seperti dari atas ke bawah itu disebut dengan vertikal, dan kemudian kalau posisi tabelnya itu dari kiri ke kanan atau datar disebut dengan horizontal ya. Jadi demikian saja dulu tutorial untuk rumus Excel lanjutan, dan minggu depan kita akan masuk pada rumus Excel majemuk. Artinya di dalam if ada lookup atau kanta, ada left, ada right, dan saya harap teman-teman bisa belajar dan membuat tutorial berikutnya. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan Yahoo!